Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Gunawan dengan NIM 2303024 akan mempresentasikan tentang evaluasi integral kompleks dalam teorema integral Cauchy. Tanpa berlama-lama, saya akan masuk kepada materi. Baiklah, saya akan menjelaskan teorema integral Cauchy dalam analisis kompleks. Teorema ini adalah salah satu teorema penting karena menjelaskan kapan integral fungsi kompleks pada lintasan tertutup akan bernilai nol. Teorema integral Cauchy menyatakan bahwa jika fz analitik dan f aksen z kontinu di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C pada domain D, maka integral tertutup dari fz terhadap z sepanjang lintasan C itu sama dengan nol. Asalkan syarat-syaratnya itu terpenuhi. Nah, apa itu fz? Fz adalah fungsi kompleks, yaitu fungsi dengan variabel kompleks z. Apa itu analitik? Fungsi analitik artinya fungsi tersebut terdiferensialkan secara kompleks di setiap titik pada domain yang dibahas. Secara sederhana, fungsi itu baik atau halus di daerah tersebut, tidak punya titik yang bermasalah. Apa itu lintasan tertutup sederhana C? Lintasan tertutup sederhana C adalah kufra yang kembali ke titik awal dan tidak memotong dirinya sendiri. Nah, lalu selanjutnya itu, apa itu domain D? Domain D adalah daerah yang memuat lintasan C beserta seluruh bagian di dalamnya. Pada gambar ini, garis putus-putus menunjukkan domain D, sedangkan kufra putih di dalamnya adalah lintasan tertutup C. Teorema ini berlaku jika fungsi fz analitik di seluruh daerah di dalam C, dan juga di sepanjang lintasan C. Nah, makna penting dari teorema ini adalah kalau suatu fungsi kompleks tidak punya singularitas atau titik masalah di dalam lintasan tertutup, maka total integralnya mengelilingi lintasan itu adalah nol. Jadi, walaupun kita berjalan mengelilingi kufra tertutup, kontribusi nilainya saling meniadakan. Teorema integral Cauchy. Ide utamanya adalah mengubah integral kompleks menjadi integral real, lalu memakai teorema Green dan persamaan Cauchy-Riemann untuk menunjukkan hasilnya nol. Nah, pada slide ini tertulis bahwa fz itu sama dengan uxy ditambah iv x, y. Nah, misalkan fungsi kompleks fz itu ditulis dalam bentuk bagian real dan imajiner, yang dimana fz-nya itu sama dengan uxy ditambah iv-nya itu x, y, yang dimana uxy itu adalah bagian real dan vxy itu adalah bagian imajiner. Nah, jadi fungsi kompleks kita pecah menjadi dua fungsi real, yaitu u dan v. Nah, di slide ini tertulis bahwa f itu analitik pada D, sehingga f aksen D itu ada. Karena f analitik pada domain D, maka turunan kompleks f aksen Z ada untuk setiap Z di D. Selain itu, karena f aksen Z itu kontinu, maka turunan parsial dari U dan V itu juga kontinu. Ini penting karena menjadi syarat agar teorema Green itu bisa digunakan. Nah, karena F analitik, maka U dan V itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY itu sama dengan negatif VX. Persamaan ini nanti yang membuat hasil integralnya itu menjadi nol. Nah, langkah berikutnya adalah menuliskan integral kompleks ke dalam bentuk bagian real dan imajiner. Karena fz itu sama dengan u ditambah iv, dan dz-nya itu sama dengan dx ditambah idy, maka jika dikalikan akan diperoleh fz dz itu sama dengan u ditambah iv, dan dx-nya itu ditambah iy. Dan hasilnya akan menjadi u dx dikurang v dy ditambah i v dx ditambah u dy. Nah, jadi integral kompleksnya dapat dipisahkan menjadi dua integral garis real, yang dimana integral tertutup C-nya itu fz dz-nya itu sama dengan integral C u dx dikurang v dy ditambah i integral C f dx ditambah u dy. Nah, slide ini adalah lanjutan inti dari pembuktiannya. Nah, setelah integral kompleks diubah menjadi dua integral real, langkah berikutnya adalah menerapkan teorema Green pada masing-masing integral, lalu menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, di slide ini
ada rumus yaitu integral C P dx ditambah Q dy sama dengan double integral do Q per do x dikurang do P per do y dA. Nah, di sini saya menggunakan teorema Green, yaitu teorema yang mengubah integral garis tertutup menjadi integral lipat 2 pada daerah D. Dengan kata lain, integral di sepanjang kufra C bisa diubah menjadi integral pada seluruh daerah yang dibatasi oleh kufra tersebut. Nah, jadi kita pindahkan perhitungan dari batas kufra ke daerah di dalam kufra. Nah, di slide ini ada Cauchy-Riemann, yang dimana Ux sama dengan Vy, Uy itu sama dengan negatif Vx. Karena Fz itu analitik, maka fungsi U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yang dimana Ux-nya itu sama dengan Fy, Uy itu sama dengan negatif Vx. Hubungan ini yang nanti membuat integral pada hasil teorema Green itu menjadi 0. Nah, dari step sebelumnya, kita sudah memperoleh bahwa integral tertutup sepanjang lintasan C, Fz dz itu sama dengan integral C, U dx dikurang V dy ditambah I, integral C, f dx ditambah u dy. Artinya integral kompleks ini bisa dipisah menjadi dua bagian, yaitu pertama itu bagian real yang dimana integral C itu u dx dikurang f dy, yang kedua itu bagian imajiner yang dimana integral C itu f dx ditambah u dy. Nah, sekarang masuk ke langkah inti, yang dimana untuk integral pertama saya ambil P itu sama dengan U dan Q itu sama dengan negatif P. Nah, lalu saya terapkan teorema Green sehingga integral C U dx dikurang V dy itu sama dengan double integral D do negatif V per do x dikurang do U per dy dx dy yang menjadi double integral D negatif Vx negatif Uy dx dy. Nah, untuk bagian imajiner, integral Cf dx ditambah udy, saya ambil P-nya itu sama dengan V, dan Q-nya itu sama dengan U. Nah, dengan teorema Green diperoleh integral C V dx ditambah udy menjadi double integral do U per do x dikurang do V per do Y dx dy, atau double integral Ux dikurang Vy dx dy. Nah, jadi setelah kedua integral garis diubah dengan teorema Green, kita memperoleh integral tertutup sepanjang lintasan C Fz dz sama dengan double integral D negatif Fx dikurang Uy dx dy ditambah I double integral Ux dikurang Fy dx dy. Nah, sekarang kita gunakan persamaan Cauchy-Riemann. Karena Uy itu kan sama dengan negatif Vx, maka negatif Vx dikurang Uy itu kan sama dengan 0. Dan karena Ux itu sama dengan Vy, maka Ux dikurang Vy itu sama dengan 0. Artinya kedua integralnya itu bernilai 0. Karena bagian real 0 dan bagian imajiner juga 0, maka hasilnya adalah integral tertutup sepanjang lintasan C Fz dz itu sama dengan 0. Dengan demikian terbukti bahwa integral fungsi analitik pada lintasan tertutup sederhana adalah 0. Nah, di slide ini menunjukkan teorema Cauchy-Shortrat. Teorema ini menyatakan bahwa jika Fz analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral tertutup sepanjang lintasan C Fz dz sama dengan 0. Nah, artinya integral fungsi kompleks sepanjang kurva tertutup akan bernilai 0 selama fungsi tersebut analitik pada daerah yang dikelilingi kurva. Nah, pada pembuktian sebelumnya, hasil ini diperoleh dengan memisalkan Fz yaitu sama dengan U ditambah IV. Kemudian integral kompleks diubah menjadi dua integral real, lalu digunakan teorema Green dan persamaan Cauchy-Riemann hingga kedua bagiannya bernilai 0. Jadi, inti dari teorema Cauchy-Shortrat adalah bahwa fungsi analitik memiliki integral tertutup sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai integral kompleksnya, yang dimana integral tertutup C sepanjang lintasan C dz per
Z kuadrat ditambah 4 dengan C itu adalah lingkaran satuan, yaitu pada lingkaran yang berdiri dari 1 dengan pusat di titik 0 pada bidang kompleks. Nah, tujuan kita itu adalah untuk mencari apakah integral ini bernilai 0 atau tidak dengan melihat apakah fungsi yang diintegralkan analitik di dalam lintasan C. Nah, yang pertama itu kita misalkan fungsi ini adalah fz sama dengan 1 per z kuadrat ditambah 4. Untuk mencari titik-titik singular atau titik di mana fungsi ini tidak analitik. Nah, fungsi rasional seperti ini tidak analitik saat penyebutnya sama dengan 0. Maka kita cari nilai z-nya itu yang memenuhi, yang dimana z kuadrat ditambah 4 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita menentukan titik singularnya. Yang dimana z kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, kita pindahkan 4-nya ke ruas kanan, yang dimana z kuadratnya itu sama dengan negatif 4, lalu kita ambil akar, yang dimana z-nya itu sama dengan plus minus akar negatif 4. Karena akar negatif 4 itu sama dengan 2i, maka kita peroleh z-nya itu sama dengan plus minus 2i. Jadi fungsi fz itu memiliki dua titik singular, yaitu z-nya itu sama dengan 2i dan z-nya itu sama dengan negatif 2i. Nah, sekarang kita lihat apakah titik singular tersebut berada di dalam satu lingkaran satuan atau di luar. Nah, lingkaran satuan adalah himpunan titik kompleks yang memenuhi mutlak z-nya itu sama dengan 1. Artinya, daerah di dalam lintasan C itu adalah semua titiknya dengan mutlak z-nya itu kecil dari 1. Sehingga kita hitung modulus dari titik singularnya itu untuk z sama dengan 2i, yang dimana mutlak 2i-nya itu sama dengan 2, untuk z sama dengan negatif 2i, maka mutlak negatif 2i-nya itu sama dengan 2. Nah, karena keduanya memiliki modulus 2, maka kedua titik singular tersebut berada di luar lingkaran satuan. Sebab 2 itu kan lebih besar dari 1. Jadi, tidak ada titik singular di dalam maupun pada lintasan C. Nah, karena titik-titik singular 2i dan negatif 2i itu berada di luar lingkaran satuan, maka fungsi fz-nya itu sama dengan 1 per z kuadrat ditambah 4 itu analitik di seluruh daerah di dalam dan pada lintasan C. Nah, jika suatu fungsi itu analitik di seluruh daerah tertutup yang dibatasi oleh lintasan tertutup C, maka menurut teorema integral Cauchy berlaku integral tertutup sepanjang lintasan C fz dz-nya itu sama dengan 0. Nah, pada soal ini, kan fz itu sama dengan 1 per z kuadrat ditambah 4. Analitik pada dan di dalam suatu lingkaran satuan. Maka langsung diperoleh integral tertutup di setiap lintasan C dz per z kuadrat ditambah 4-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi nilai integral kompleks pada soal ini adalah integral tertutup pada setiap lintasan C dz per z kuadrat ditambah 4 itu sama dengan 0. Alasannya, karena singularitas fungsi berada di z sama dengan plus minus 2i. Dan kedua titik tersebut terletak di luar lingkaran satuan, sehingga fungsi tetap analitik di dalam lintasan C. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan teorema Cauchy-Schwarz yang diperluas. Nah, teorema ini digunakan untuk lintasan tertutup yang di dalamnya terdapat beberapa lubang atau beberapa lintasan tertutup lain. Jadi, teorema ini merupakan pengembangan dari teorema Cauchy biasa, yang biasanya hanya membahas satu lintasan tertutup sederhana. Nah, teorema ini menyatakan bahwa misalkan ada satu lintasan tertutup C, lalu di dalam daerah C itu terdapat lintasan-lintasan tertutup lain seperti C1, C2 sampai Cn, dan lintasan-lintasan tersebut tidak saling berpotongan. Nah, jika fungsi fz analitik pada daerah yang dibatasi oleh C, tetapi tidak didefinisikan atau diperhatikan pada bagian interior C1, C2 sampai Cn, maka berlaku hubungan integral tertutup pada setiap lintasan C fz dz sama dengan integral tertutup pada setiap lintasan C1 fz dz sampai dengan integral C n fz dz. Artinya integral pada lintasan luar C
sama dengan jumlah integral pada semua lintasan dalam C1, C2, sampai Cn. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu simbol yang muncul pada teorema ini. Nah, yang pertama itu adalah lintasan C, yang dimana C itu adalah lintasan tertutup luar, yaitu batas yang paling luar dari suatu daerah pada bidang kompleks. Dan kedua itu adalah lintasan C1, C2, sampai Cn, yang dimana C1, C2, Cn-nya ini adalah lintasan tertutup yang berada di dalam C, yang dimana lintasan-lintasan ini bisa dianggap sebagai lubang-lubang di dalam daerah. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi fz, yang dimana fungsi fz-nya itu harus analitik pada daerah yang berada di dalam lintasan luar C dan lintasan-lintasan dalam C1, C2, sampai Cn. Jadi, fungsinya itu harus mulus atau analitik di daerah cincin atau daerah yang berlubang tersebut. Nah, secara sederhana, teorema ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi itu analitik pada daerah berlubang, maka integral keliling pada batas luar sama dengan luas integral keliling pada batas-batas lubang di dalamnya. Dengan kata lain, pengaruh integral pada lintasan luarnya itu bisa dipindahkan ke lintasan-lintasan yang ada di dalam. Nah, teorema ini kan sebenarnya adalah perluasan dari teorema Cauchy biasa. Nah, pada teorema Cauchy biasa, jika fungsi analitik di seluruh daerah tertutup yang dibatasi oleh lintasan C, maka integral tertutup pada setiap lintasan C, F, Z, dz-nya itu kan sama dengan 0. Sedangkan pada teorema yang diperluas ini, daerahnya boleh memiliki lubang. Karena ada lubang-lubang di dalam daerah, maka integral pada lintasan luar tidak langsung 0, tetapi sama dengan jumlah integral pada lintasan-lintasan yang mengelilingi lubang tersebut. Berikut merupakan daftar referensi untuk landasan dalam pembahasan ini. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Raja Migrawan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.